Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Estu Permanen, Guru SD Negeri Tegong, Sentolo Kulon Progo. Saya juga mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Pada hari ini, tanggal 13 Desember 2022, saya akan mempraktekkan pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan mengambil kelas 5, tema 5 ekosistem, subtema 1, pembelajaran 1 dengan model pembelajaran problem based learning. Silahkan menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Semangat gak hari ini? Semangat. Semangat. Kalau semangat, sebelum kita belajar kita mulai dulu dengan berdoa. Hari ini siapa yang memimpin doa? Saya, Bu. Yuk silakan dimulai. Ya, belum berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Ternyata anak semua semangat dalam berdoa. Semoga semangat kalian terbawa sampai nanti di akhir pembelajaran. Semoga dengan berdoa pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Terus apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya. Anak-anak, hari ini siapa yang akan memimpin untuk bernyanyi? Saya, Bu. Ya, yuk Pak Ipa, silakan maju. Untuk anak-anak yang lainnya berdiri ya. Di samping kursinya masing-masing. Terima kasih Mbak Ipa sudah memimpin teman-temannya untuk hormat dan bernyanyi. Silakan Mbak Ipa duduknya. Ya. Anak-anak, sebelum kalian duduk jangan lupa periksa kerapian dulu. Ya, dilihat sudah pakai ikat pinggang belum? Terus sepatunya, talinya dilihat dulu, jangan sampai nanti jatuh karena tali. Diikat dulu talinya. Sudah? Kalau sudah diperhatikan samping kanan kirinya masih ada sama atau tidak? Tidak. Tidak? Kalau tidak boleh duduk. Anak-anak tadi sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semoga dengan kita bernyanyi setiap pagi akan menambah cinta tanah air pada diri kita, ya. Terus semangat berjuang para pahlawan akan menurun pada kita. Kita juga tambah semangat untuk belajar. Ya. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini akan guru absen dulu ya. Tuh yang pertama, Randy. Hadir, Bu. 2, Latifah. 3, Trisni. Hadir, Bu. 4, Alif. Hadir, Bu. Terakhir 10, Vita. Hadir, Bu. Hari ini semuanya berangkat ya. Alhamdulillah semuanya sehat bisa mengikuti pembelajaran. Ya, anak-anak, biar kita tambah semangat kita tepuk dulu. Tepuk PPK ya. Masih ingat semua? Masih. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, anak-anak, kita kemarin sudah ulangan harian ya. Terus sekarang kita akan ganti. Pada hari ini kita akan belajar tema 5 tentang ekosistem. Subtema 1 pembelajaran 1. Untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu menyimpulkan gagasan pokok berdasarkan bacaan. Untuk yang kedua, siswa mampu membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan non-fiksi. Untuk yang ketiga, siswa mampu menganalisis hewan berdasarkan jenis makanannya. Dalam kegiatan pembelajaran yang pertama itu akan melakukan mengamati gambar dan juga video.
Yuk, nanti kita analisis data dari gambar dan video yang kita amati. Terus nanti kita akan melakukan tanya jawab dari gambar dan video yang kita amati. Setelah itu anak-anak akan mengumpulkan informasi dari hasil tanya jawab kita. Terus nanti anak-anak gunakan untuk diskusi, untuk mengerjakan tugas membuat mapping. Ya. Anak-anak sekarang perhatikan gambar di depan. Ada gambar apa ini? Sawah. Anak-anak sudah pernah belum ke sawah? Sudah pernah? Iya, karena di samping sekolah kita ada sawah. Setiap hari kita sudah melihat sawah. Di sawah anak-anak melihat apa? Padi. Terus bawang. Ada apa lagi? Cacing. Terus ada apa lagi di sawah? Apa lagi? Katak. Terus apa lagi? Ada tikus. Ada berbagai macam hewan di dalam sawah. Kalau di sawah itu ada cacing, seekor cacing. Seekor itu berarti satu. Kalau satu itu namanya apa? Individu. Individu itu adalah makhluk hidup tunggal. Di sawah ada kan makhluk hidup tunggal? Enggak, tidak semuanya itu berkelompok. Ya, kalau hanya satu seekor itu namanya makhluk hidup tunggal. Kalau ada cacing satu berarti individu. Padinya cuma sehelai namanya individu karena sebatang padi. Terus kalau ada kata seekor itu dinamakan apa? Individu. Terus kalau seperti ini padinya kan ada banyak, nggak cuma satu. Kalau tidak cuma satu itu dinamakan apa? Populasi. Ya, tadi individu ya. Terus populasi. Kalau populasi itu adalah sekumpulan individu, ya. Karena ini padinya ada banyak, ini namanya populasi padi. Terus kalau katanya ada banyak, berarti populasi apa? Kata. Terus kalau cacingnya ada banyak, berarti populasi apa? Cacing. Iya. Itu anak-anak ingat ya. Sudah belajar tentang individu, terus populasi. Nah, kalau di sini ada interaksi antara nanti ada kata, cacing, padi, terus jadi satu seperti ini namanya apa? Apa? Habitat. Ya. Habitat itu ada perkumpulan antara ini padi, terus ada populasi padi, populasi kata, populasi cacing, jadi satu namanya habitat. Ya, di dalam habitat itu nanti ada suatu interaksi, ya, interaksi antara padi dan kata, terus ada cacingnya, ada tanah juga, ya. Anak-anak tahu nggak perbedaan antara tanah dan juga cacing itu apa? Tahu nggak? Ya, kalau cacing itu disebut apa? Disebut abiotik, makhluk yang tidak hidup. Kalau cacing namanya biotik karena dia makhluk hidup. Ya, anak-anak sekarang perhatikan lagi yang Bapak tulis. Nih, gambar apa ini? Ini gambar apa namanya? Ikannya. Kalau satu ini seekor dinamakan apa? Individu. Ini gambar apa? Kata. Katanya kalau satu namanya individu. Kalau katanya ini ada berapa ini? Dua. Lebih dari satu. Berarti disebut populasi. Terus ini gambar apa? Kura-kura. Jumlahnya lebih dari satu. Berarti disebut populasi. Ini ikannya ada yang besar satu, ada yang kecil, ini banyak. Disebut populasi. Kalau dari satu gambar ini disebut apa? Habitat. Ya. Anak-anak bawa buku enggak hari ini? Buku paket? Rumah. Ya, siapkan dulu buku paketnya.
Anak-anak sekarang silakan dibuka buku paketnya halaman 3. Sudah? Ya. Sebelum anak-anak menyimak yang ada di buku, sekarang perhatikan sini dulu. Kembali ke depan dulu ya. Kalau yang di depan ini tadi ada apa ini? Ikan. Ada individu, populasi, ada habitat. Antara ketiga itu terjadi interaksi. Interaksi yang dinamakan ekosistem. Ekosistem itu hubungan antara individu, populasi, dan habitat. Ingat-ingat ya. Terus di dalam ekosistem ini terdiri dari ada dua komponen, yaitu makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Anak-anak ingat, ada abiotik dan biotik. Kalau abiotik itu adalah komponen makhluk hidup yang apa? Tak hidup. Kalau yang tak hidup dari gambar ini apa saja contohnya? Kayu, batu, terus air, tanah, sama ada cahaya apa kalau di atas? Matahari. Ya, cahaya matahari itu adalah komponen abiotik. Terus ada komponen biotik. Biotiknya itu adalah makhluk hidup. Contohnya apa? Ikan, kata, terus ada rusa, ada burung, ada bunga, dan ada tumbuhan. Itu adalah komponen biotik. Ya. Terus dari dua gambar yang sudah Bu Guru tunjukkan tadi ada perbedaannya enggak? Apa? Kalau yang satu ini kira-kira manusia bisa nggak menciptakan? Tidak. Berarti ini namanya ekosistem alami. Karena manusia tidak bisa membuat atau ikut campur dalam pembuatan ekosistem ini. Tapi kalau yang seperti yang pertama tadi, gambar sawah, manusia bisa nggak ikut campur? Bisa. Berarti itu namanya ekosistem buatan. Anak-anak ingat, ekosistem itu ada dua, alami dan buatan. Ya. Sekarang anak-anak perhatikan bacaan ekosistem yang ada di buku paket. Anak-anak baca sebentar itu bacaannya ya. Paragraf pertama, kita akan belajar mencari gagasan pokok. Apa itu gagasan pokok? Apa? Sebuah ide atau gagasan utama yang disampaikan oleh penulis. Ya. Sekarang dari yang paragraf pertama, kira-kira gagasan pokoknya itu apa? Ya, kita lihat ya, benar atau salah. Ya, benar ya. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Terus sekarang anak-anak lihat yang paragraf kedua. Coba dicari gagasan pokoknya yang mana? Ya, sudah bisa semuanya? Sudah? Nah, ketika anak-anak mau mencari gagasan pokok, yang utama itu adalah membaca dengan teliti. Dicari kata-kata yang penting itu yang mana. Terus nanti selain ada gagasan pokok juga ada gagasan pendukung. Kalau gagasan pokok dalam satu paragraf ada berapa? Hanya ada satu. Dari bacaan yang sudah kita bahas ini tadi, selain anak-anak bisa mencari gagasan pokok, anak-anak juga nanti harus bisa membuat pertanyaan. Pertanyaan yang jawabannya ada di bacaan ini. Bisa nggak kalian membuat pertanyaan? Bisa. Ya, nih
Dari yang pertama, langkah ketika anak-anak buat pertanyaan yaitu apa? Membaca semua bacaannya dulu, ya. Terus dicari informasi-informasi yang pokok yang ada di bacaan. Terus mencari apa? Ini subjek bisa hewan atau bisa orang. Terus dicari predikatnya atau aktivitas yang ada di dalam bacaan. Terus anak-anak cari keterangan waktu dan tempat terjadinya kejadian yang ada di bacaan, ya. Terus anak-anak yang harus ingat ini, gunakan ini. Adik Simba, ini singkatannya. A itu apa yang diinformasikan. Di mana peristiwa itu terjadi. K, kapan peristiwa itu terjadi. S, siapa yang menjadi subjek atau objeknya. Terus M, mengapa peristiwa itu terjadi. Bagaimana peristiwa itu terjadi. Jadi nanti kalau anak-anak buat pertanyaan harus ada kata ini. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, atau bagaimana. Sekarang anak-anak lihat di bacaan itu. Bisa nggak anak buat pertanyaan dari bacaan ini? Siapa yang bisa? Angkat tangan. Ayo. Siapa yang bisa? Kalau misal bu guru yang tanya, kira-kira ya, apa yang diperlukan makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhannya? Anak-anak cari di sini. Ada nggak jawabannya? Kalau ada jawabannya berarti pertanyaannya itu betul. Ada nggak jawabannya? Ada nggak? Ada. Terus kira-kira siapa lagi yang bisa bikin pertanyaan? Saya Bu. Siapa saja yang termasuk individu? Ya betul ya. Sekarang anak-anak coba cari jawabannya, ada nggak di buku? Ada. Individu itu apa saja? Ya, seekor kambing, terus seekor burung, sebuah pohon cemara. Nanti kalau ada jawaban di bacaan pertanyaan dari Mas Randy itu betul. Ya. Sekarang anak-anak simak videonya yang ada di depan ya. Jenis makanan hewan terdiri dari tumbuhan dan daging atau hewan lain. Ada hewan yang hanya memakan tumbuhan, ada juga hewan yang hanya memakan daging. Namun ada hewan yang memakan tumbuhan sekaligus memakan daging. Sahabat cerdas, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dikelompokkan menjadi 3, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora adalah kelompok hewan yang hanya memakan tumbuh-tumbuhan. Hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan, seperti daun, batang, buah, atau biji. Contoh hewan yang termasuk kelompok herbivora antara lain kambing, jerapah, gajah, dan berbagai jenis burung seperti merpati, burung kakak tua, dan burung jalak. Karnivora adalah kelompok hewan yang hanya memakan daging atau hewan lain. Contoh hewan yang termasuk kelompok karnivora antara lain singa, harimau, ular, dan beberapa jenis burung seperti burung hantu dan burung elang. Omnivora adalah hewan pemakan segala, yaitu kelompok hewan yang memakan tumbuhan dan hewan lain. Contoh hewan yang termasuk kelompok omnivora antara lain monyet, ayam, dan gorila. Demikian tadi sahabat cerdas, penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Jadi, berdasarkan jenis makanannya, hewan dikelompokkan menjadi 3, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Contoh hewan herbivora adalah kambing, jerapah, dan gajah.
Contoh hewan karnivora adalah singa, harimau, dan ular. Contoh hewan omnivora adalah monyet, gorila, dan ayam. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar. Anak-anak tadi sudah mengamati video ya. Dari video tadi kita belajar tentang apa? Penggolongan hewan berdasarkan makanan. Kira-kira ada berapa? Kalau digolongkan berdasarkan makanannya ada? Tiga. Apa saja? Herbivora, terus karnivora, omnivora. Kalau herbivora tadi makanannya apa Mas Wahyu? Tadi perhatikan nggak? Makanannya apa kalau herbivora itu? Tumbuh-tumbuhan. Kalau karnivora? Daging. Kalau omnivora? Memakan segalanya. Kalau contoh hewan yang memakan tumbuhan, apa saja contohnya? Seperti sapi, jerapah, gajah, kambing. Terus ada apa lagi? Apa? Sapi ya tadi sudah disebutkan. Nah, kerbau. Dari tumbuhan itu yang dimakan bisa bermacam-macam ya. Ada apa saja tadi yang dimakan? Daun, batang, buah sama biji. Kalau yang makan biji namanya apa hewannya? Contohnya hewan biji-bijian. Burung. Apa? Ayam. Bisa ya. Terus kalau yang makan buah ada nggak? Hewan apa contohnya? Monyet. Terus apa lagi yang punya telinga gini? Kelinci. Itu juga makan buah. Terus ada yang makan batang. Contohnya apa? Panda. Terus apa lagi? Kalau yang makan daun? Sapi banyak ya yang makan daun ya. Terus sekarang kita mau berdiskusi dulu. Nanti guru mau lihat seberapa paham kalian terhadap belajar hari ini. Nanti anak-anak diskusi membuat kelompok dulu ya. Hari ini masuk semua siswanya ada 10. Jadi membuat kelompok 3 dan 4. Sekarang anak boleh mengelompok dulu. Ya. Ayo. Nah, sudah mengelompok ya. Nanti guru akan membagikan LKPD. Ini dikerjakan kelompok ya. Sekarang anak-anak perhatikan. Di LKPD ini anak-anak buka halaman 3 ya. Ada 2 LKPD di dalam sini. Untuk yang pertama, LKPD pertama, nanti di sini anak-anak diminta untuk mencari gagasan pokok dari bacaan. Anak-anak tugasnya adalah membaca dulu. Bu guru di sini sudah menyiapkan kertas manila dan juga gambar hewan. Nanti setiap kelompok akan mendapatkan 1 paket gambar hewan. Nanti anak-anak tinggal menempelkan sesuai dengan jenis makanannya. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau nggak guru bagi ya. Anak-anak untuk mengerjakan tugas LKPD-nya 10 menit cukup? Cukup, silakan dikerjakan. Jangan lupa bekerja kelompok ya, jangan kerja sendiri biar cepat selesai. Sudah selesai ini? Terus ada kesulitan nggak dalam mencari penggolongan itu? Ya, tidak. Kalau ini termasuk apa ini?
Silakan maju Mas Wahyu sama kelompoknya. Gagasan pokok paragraf pertama adalah serangan hama ulat pada tumbuhan jagung yang melanda beberapa lahan petani di Kabupaten Siska itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya: omnivora, monyet, ayam, kura-kura, tikus, lele; herbivora, sapi, jerapah, babi, kelinci. Anak-anak, gimana jawaban dari kelompok yang sudah maju untuk LKPD pertamanya? Betul atau salah? Gagasan pokoknya. Terima kasih. Silakan duduk kembali kelompoknya Mas Wahyu. Terima kasih untuk kelompoknya Mas Wahyu sudah maju ke depan. Kita beri tepuk tangan anak-anak. Selanjutnya, kelompok siapa yang mau maju? Ya silakan Mas Tian dan teman-temannya untuk maju. Golongan hewan berdasarkan jenis makanannya: omnivora, lele, kura-kura, monyet, ayam, tikus, babi. Dari kelompoknya Mas Tian, betul atau salah? Betul. Betul ya, ada 3 penggolongannya. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompoknya Mas Tian. Anak-anak, LKPD-nya dikumpulkan ya. Terus kembali ke tempat duduknya masing-masing. Diputar lagi kursinya. Anak-anak, untuk tugas terakhir hari ini, anak-anak mengerjakan soal evaluasi dikerjakan secara individu. Sendiri-sendiri ya mengerjakannya. Jangan contekan sama temannya yang lain. Jangan lupa di bagian atas ditulis namanya. Waktu untuk mengerjakan 5 menit ya, karena hanya 10 soal. Silakan dikerjakan. Sekarang dikumpulkan. Soalnya mudah-mudah kan? Mudah kan? Untuk yang perlu perbaikan hanya ada 2, Mas Yati dan Mas Wahyu ya. Untuk yang lainnya sudah tuntas semua, tinggal mengerjakan soal pengayaan. Nanti untuk soal pengayaan dan perbaikan akan guru kirim melalui grup WhatsApp ya. Ya, anak-anak, untuk
hari ini kita sudah belajar tentang apa saja? Tentang apa ya Mas? Mas? Ya, ekosistem. Ekosistem tadi ada dua macam. Apa saja? Ekosistem alami sama buatan. Terus di dalam ekosistem tadi ada apa? Yang seekor burung, seekor ikan, namanya apa? Individu. Terus kalau ada kumpulan ikan, kumpulan katak, namanya populasi. Kalau ada beberapa populasi jadi satu, namanya habitat. Ya, betul sekali. Terus tadi kita juga belajar di dalam ekosistem tadi ada dua komponen, komponen abiotik dan biotik. Yang komponen abiotik contohnya apa? Batu, terus tanah, terus kayu, cahaya matahari. Kalau komponen biotik contohnya kayak ikan, terus tumbuhan, bunga, terus apa? Rusa, itu termasuk hewan. Terus yang terakhir kita belajar tentang gagasan pokok. Terus membuat kalimat apa? Tanya. Ya, kita tadi sudah banyak sekali belajarnya. Jangan lupa nanti di rumah belajar lagi biar tambah pintar. Terus yang terakhir tugas yang membuat main memek nanti buat tugas apa? Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanan. Jangan sampai lupa ya. Nanti anak-anak di rumah punya hewan, hewan peliharaan ya. Jangan lupa diberi makan biar tetap sehat, tidak mati. Anak-anak, kita cukupkan sekian pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana perasaan kalian kegiatan pembelajaran hari ini? Senang atau tidak? Senang ya, karena tadi kalian juga terlihat sangat antusias ketika belajar, ketika diskusi juga aktif semuanya. Jangan lupa pertahankan itu semua sampai kalian lulus besok. Untuk kegiatan besok kita belajar tentang jenis-jenis ekosistem. Jangan lupa nanti di rumah belajar terlebih dahulu ya. Buku paketnya dibawa pulang untuk belajar supaya besok anak-anak sudah paham materinya ya. Yuk, silakan sekarang berkemas dulu. Bukunya dimasukkan tas. Nanti baru kita bernyanyi. Orang mengacau. Arab lihat kok sih pimpin? Oh, buatan sekali. Oh ya. Oh ya. Yuk, Ipa. Satu jomongge, ya 1, 2, 3. Sebelum kita pulang kita SOP siang dulu ya dengan bernyanyi ya Pak Ipa. Silakan teman-temannya dipimpin. Maju ke depan, yang lainnya berdiri di samping kursinya masing-masing. Biar nyanyinya tambah semangat. Kita nyanyi lagu kemerdekaan. Orang itu Pak Agli.
mulai. Bismillah.